Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga proses belajar mengajar walaupun dalam kondisi COVID-19 tetap berlangsung sehingga kalian dapat mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas K3, yaitu tentang pengertian, tujuan, syarat-syarat dan peranan dari K3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang ruang lingkup dan APD. Kita mulai. K3 dalam ruang lingkup dan peranan K3, penggabungan higienis perusahaan dan kesehatan itu disebut dengan Hiperkes. Jadi Hiperkes itu adalah singkatan dari higienis perusahaan dan kesehatan. Ruang lingkup Hiperkes dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Yang kedua, aspek perlindungan dalam Hiperkes meliputi tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian. Yang ketiga, penerapan Hiperkes dilaksanakan secara holistik sejak mulai perencanaan hingga perolehan hasil dari kegiatan industri, barang maupun jasa. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam proses industri atau perusahaan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan usaha Hiperkes. Selanjutnya adalah alat-alat keselamatan kesehatan kerja. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD atau PPE, singkatan dari Personal Protective Equipment, adalah seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Syarat-syarat dari APD adalah yang pertama, pakaian kerja harus layak, dibuat harus yang paling ini. Yang kedua, pakaian kerja harus tidak mengakibatkan bahaya lain. Misalnya, lengan yang terlalu lepas atau ada kain yang lepas yang sangat memungkinkan masuk ke dalam mesin. Yang ketiga, bahan pakaiannya harus memiliki derajat resistensi yang cukup untuk panas dan suhu kain sintesis. Yang keempat, pakaian kerja harus dirancang untuk menghindari partikel-partikel panas terkait di celana masuk ke kantong atau terselip di lipatan-lipatan pakaian. Yang kelima, harus memberikan pelindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi tenaga kerja atau sesuai dengan sumber bahaya yang ada. Kemudian berikutnya, tidak mudah rusak, kemudian tidak mengganggu aktivitas pemakai, mudah diperoleh di pasaran, memenuhi syarat spesifikasi yang lain dan nyaman digunakan. Itu adalah merupakan syarat-syarat dari APD. Kemudian berikutnya adalah alat-alat pelindung anggota badan. Badan kita itu terdiri dari beberapa bagian. Semuanya itu harus terlindungi ketika melaksanakan pekerjaan. Berikut adalah alat-alat pelindung bagian anggota badan. Yang pertama, alat pelindung mata.
seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Akan kami slide, ya, silahkan kalian diperhatikan. Ini adalah simbol penggunaan alat pelindung diri, simbol dan juga alatnya akan kami slide. Ikuti gambar berikut ini. Selamat mengikuti. I see the light inside you, brighter than the skies. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengikuti, sudah mengerti simbol penggunaan alat pelindung diri, sekarang kita lanjutkan, yaitu keselamatan kerja di bengkel mesin. Keselamatan dan kesehatan terdiri dari 4 aspek yang perlu diperhatikan selama bekerja di bengkel mesin. Aspek apa saja itu? Yang pertama, kondisi lingkungan bengkel mesin atau tempat kerja. Yang kedua, alat keselamatan kerja di bengkel mesin. Yang ketiga, bekerja dengan aman dan rapi. Yang keempat adalah perilaku di dalam bengkel. Yang keempat, khusus yang keempat ini, karena kita sering sekali melalaikan daripada perilaku kita di bengkel mesin, maka akan saya jabarkan yang keempat ini, yaitu perilaku di bengkel mesin. Perilaku di bengkel mesin itu yang perlu harus kalian perhatikan adalah yang pertama, jangan meninggalkan perkakas tangan dan bahan-bahan di lantai. Kenapa? Karena orang lain dapat tersandung karenanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bersihkan sisa-sisa bahan atau serpian-serpian logam dengan segera agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Yang berikutnya, jangan bekerja dengan posisi tubuh yang tidak nyaman. Yang berikutnya, berhati-hatilah saat menangani benda-benda yang berat. Kemudian jangan menggunakan sarung tangan saat bekerja dengan peralatan yang berputar atau saat bekerja di area pergerakan rotasi, contohnya seperti bubut atau freeze dan lain-lain. Yang berikutnya, membaca petunjuk penggunaan ketika akan menggunakan peralatan kerja. Yang berikutnya, kenakan kacamata pelindung sebelum menggunakan peralatan yang menebarkan serpian-serpian kecil. Ini sering sekali kita abaikan di dalam kegiatan dalam praktek di dalam bengkel mesin. Untuk itu tolong anak-anak perhatikan, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Baiklah anak-anak, mungkin pada pertemuan yang kedua ini kita akhiri, tapi jangan lupa sebelum kalian tutup video ini, subscribe, like, and share. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di Google Classroom, langsung dikirim. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.